Ya, halo pemirsa, kita sudah mendekati hari pencoblosan tanggal 9 Desember dan tentunya riak-riak yang terjadi di tanah air maupun di daerah kita menjadi sorotan dari berbagai media. Nah, bagaimana sih Bawaslu mengawasi rentetan tahapan dalam pemilu kada di daerah Sulawesi Utara? Saat ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bung Herwin Malonda. Oke, apa kabar Bung Herwin? Baik, sehat. Oke, dan tentunya ini giat dari Bawaslu semakin intens karena mendekati hari H. Kalau kita telah melewati beberapa tahapan ya, secara keseluruhan bagaimana Bawaslu mengamati perjalanan tahapan ini? Saat ini kan untuk pelaksanaan pemilihan ada 2 tahapan yang sementara jalan. Pertama tahapan kampanye. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tahapan pemungutan data pemilih, karena sekarang masih ada juga teman-teman KPU coba memutahirkan data pemilih terkait dengan daftar pemilih tambahan yang belum terdaftar DPT lagi berupaya untuk didaftarkan. Sejauh itu ada kekeliruan atau ada yang akan diperbaiki? Ada beberapa catatan Bawaslu sebenarnya bahwa ada di DPT yang pemilih tidak memenuhi syarat itu sudah direkomendasikan untuk dikeluarkan, tapi yang paling penting sementara kita koordinasi terkait data pemilih di LP, lembaga pemasyarakatan, agar supaya nantinya mereka yang mempunyai hak pilih bisa terdaftar, tetapi juga sudah prosedur. Karena ini kan di Sulawesi Utara ada 2 pemilihan gubernur secara keseluruhan di 15 kabupaten kota, dan di 7 kabupaten kota pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Yang ditunggu publik adalah apakah ada sejumlah pelanggaran yang dominan ketika diawasi oleh Bawaslu? Sekarang sih yang dominan yang terjadi itu pertama netralitas ASN. ASN saat ini posisinya sudah ada sekitaran 30-an yang direkomendasi oleh Komisi ASN kepada penjabat pembina kepegawaian, termasuk juga netralitas terkait dengan THL. THL yang jadi domain dari Bupati Wali Kota. Ini sudah kita rekomendasikan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua yang dominan justru terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Di beberapa kampanye memang protokol kesehatan jadi titik masalah. Nah, ini sebenarnya kita lagi akan koordinasikan dengan pihak keamanan, karena di Bawaslu sendiri kan sudah membentuk Pokja pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada di 2020. Kami sih berharap ini tidak lagi terlaksana dalam kampanye di sisa waktu sampai tanggal 5 Desember tahun 2020. Tapi Bung Herwin, Anda katakan tadi ada 30 case ya untuk ASN, netralitas ASN. Ya, Anda maksud 30 untuk daerah Sulawesi Utara atau secara? Iya, secara keseluruhan nasional. Sebenarnya kan terkait dengan yang kami proses ada sekitaran 70-an. Saya lupa secara persis 70-an diproses dan sudah diputuskan oleh Komisi ASN, tapi yang sudah keluar itu 30-an seluruh ini. Dan Sulawesi Utara masuk dalam 5 besar se-Indonesia dugaan pelanggaran tidak pidana yang justru sudah direkomendasikan oleh Komisi ASN untuk tidak lanjuti. Bahasa sederhananya, Provinsi Sulawesi Utara masuk 5 besar ASN yang tidak netral. Iya. Wow. Gitu. Jadi itu memang kita berupaya, karena memang dari dulu kan Sulawesi Utara jadi fokus salah satu isu yang memang perlu jadi catatan kita. Malah ada satu daerah yang justru sudah laksanakan tanda tangan MOU dengan Bawaslu, justru kedua terbesar bukan pelanggarannya. Itu sudah bisa dibuka? Artinya publik di daerah Sulawesi Utara bisa melihat kota kabupaten mana yang 2 besar sebenarnya. Yang paling banyak itu pertama Minahasa Selatan, yang kedua adalah Kota Tomohon, terkait dengan dugaan ketidaknetralan ASN. Nah, ini memang apalagi Kota Tomohon itu kan sebenarnya sudah melakukan tanda tangan MOU tentang kepatuhan tentang netralitas. Jadi sih kami sudah mendesak kepada wali kota yang tanda tangan, saya juga turut hadir sebagai saksi pada saat itu untuk patuh mengajak bahwa ASN di bawah binanya untuk diajarkan untuk netral terkait ini. Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu baik provinsi maupun kota kabupaten untuk case ini seperti apa? Kita sekarang begini, selama ini kan kita hanya memproses dugaan pelanggaran itu terkait dengan etik dan perilaku. Netralitas. Sekarang kita berupaya kalau dia pejabat ASN yang punya jabatan, maka kita akan
diskusikan, dialogkan dengan kepolisian dan kejaksaan di Gakumdu untuk kita proses dugaan tidak pelanggaran pidana pemilihan pasal 71 ayat 1 Junto 188. Bahwa pejabat ASN itu dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan suatu pasangan calon. Tapi sampai saat ini belum ada ya, misalnya pemecatan atau sanksi kepada yang bersangkutan. Kalau sanksi administrasi sudah ya. Dan kita lagi pantau, dengan Komisi ASN kan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Dalam ini gubernur, bupati, wali kota. Nah, beberapa waktu lalu kan ada beberapa kepala daerah yang belum tidak lanjut, justru Komisi ASN menyurat memberikan teguran kepada beberapa bupati, wali kota, termasuk gubernur. Apakah ini jadi halangan kalau misalnya petahananya itu ikut mencalonkan atau bagian dari pencalonan ini? Ya, kita sih sebenarnya berharap bahwa ini proses pencalonan kan bisa membedakan, saya bisa membedakan bahwa ada atasan ini sebagai loyalitas sebagai pemerintahan, tetapi juga posisi sekarang kan sudah sebagai calon. Harus bisa membedakan loyalitasnya dari bagaimana. Untuk itu kan secara masif Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota mensosialisasikan, memberikan surat himbauan kepada kepala daerah untuk memperlakukan netralitas termasuk pada pejabat ASN. Oke. Kalau bisa tahu dari puluhan case yang ditemui itu laporan atau memang jemput bola dari penyelenggara? Kalau kita lihat itu sesungguhnya justru temuan Bawaslu. Temuan ya. Dan sebagian besar itu justru di hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Itu hanya terkait dengan memberikan komentar di media sosial. Jadi sekitaran 60% justru di komentar di media sosial, maupun ada hal kecil kan ada edaran dari Menteri Perdagangan Negara dan Ketua Kepala BKN bahwa sebenarnya terkait melike saja memberi di status FB juga sudah dalam kategori melanggar netralitas etik perilaku. Jadi memang ada tim Bawaslu ya yang pelototi media sosial setiap hari ya? Iya, kita memang sudah mewajibkan seluruh jajaran untuk melakukan penelusuran di media sosial. Apalagi kan sebenarnya sekarang aktivitasnya masyarakat sebagian besar itu di media sosial. Nah, kalau dari tanggal pertama kampanye dan sekarang sudah memasuki pekan keempat gitu, trennya untuk pelanggaran ini gimana? Naik atau? Sekarang sudah agak menurun. Agak menurun. Agak menurun. Beda dengan kan kita Bawaslu membagi setiap kampanye kan 71 hari. Di 10 hari pertama, 10 hari kedua, yang justru yang di 10 hari pertama, kedua, ketiga masih tinggi. Nanti sudah menurun di 10 hari keempat dan mudah-mudahan ini tetap turun terkait ini karena sudah mulai ada contoh-contoh yang diberikan oleh kami dan Komisi ASN terkait ini. Apalagi kami sudah bertekad kalau dia ada jabatan struktural, termasuk kalau fungsional terkait kepala sekolah, kepala puskesmas itu bagian dari pejabat, maka kita akan berupaya komunikasikan dengan polisi jaksa sebagai dugaan tidak pidana pemilihan. Nah, oke. Kembali ke netralitas ASN. Nah, ada yang mengatakan ini sangat lemah karena akan dikembalikan pemecatan itu ke Komisi ASN. Gimana sih gambaran dari Bawaslu untuk menggambarkan bagaimana netralitas ASN? Begini kan kita sekarang memang orang skeptis karena yang akan memberikan sanksi adalah pejabat pembina kepegawaian. Siapa mereka? Itu adalah kepala daerah itu sendiri. Yang kita sama bahwa kepala daerah itu posisinya calon petahana atau keluarga petahana.